Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irma Diani Mukti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Dasar Negeri 2 Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan menampilkan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah sebagai tugas akhir modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Latar belakang. Budaya positif di sekolah adalah pondasi yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, harmonis, dan menyenangkan. Sebuah sekolah yang memiliki budaya positif akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, staf, guru, dan orang tua siswa. Saat ini masih terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan budaya positif, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, adanya konflik antar siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan aksi nyata untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan. Adapun tujuan aksi nyata yang akan saya lakukan ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah dengan tindakan sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. 2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama efektif antara siswa, guru, dan staf. 3. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah yang positif. 4. Mengurangi konflik dan menciptakan hubungan yang harmonis antara warga sekolah. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama. Tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur atau acuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kondusivitas lingkungan sekolah. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama antara semua komponen sekolah. Yang ketiga, partisipasi siswa. Yang keempat, hubungan yang kondusif antara semua warga sekolah dan sikap saling menghargai. Daya dukung. Adapun daya dukung yang diperlukan dalam mewujudkan aksi nyata, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah ini antara lain sebagai berikut. 1. Keterlibatan, komitmen pihak sekolah. 2. Sumber daya manusia. 3. Sumber daya finansial. 4. Sumber daya fisik. 5. Teknologi dan informasi. Dan yang keenam adalah sistem dan prosedur yang jelas. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua dan komunitas sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata pengimbasan budaya positif melalui kelompok belajar di sekolah bekerja sama dengan KKG Kecamatan Haruyan. Mari kita saksikan bersama video berikut.
Acara pengibasan budaya positif kerjasama KKG Kecamatan Haruyan dengan kelompok belajar SDN 2 Panggung. Sebelum acara dimulai, baiklah akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua sambutan dari Ketua Kombel yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Panggung. Acara ketiga paparan materi. Acara keempat tanya jawab dan apa-apa yang dirasa perlu. Acara kelima refleksi dan acara keenam penutup. Baiklah, kita mulai saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Kombel yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu guru, dewan guru yang datang dari berbagai sekolah. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar. Kita mulai dari awal dulu ya Bapak Ibu. Budaya positif. Barangkali ada yang sudah tahu Bapak Ibu atau sudah pernah menjadi guru penggerak atau barangkali menjadi fasilitator. Adakah di sini Bapak Ibu? Kalau belum, marilah kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Di sini ulun di depan ini bukan berarti yang paling pintar ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar dan sekaligus ulun ini mendapat tugas untuk mengimbaskan di KKG Kecamatan Haruyan. Mudah-mudahan ilmu kita nanti bermanfaat dan bisa kita bawa pulang ke sekolah masing-masing diterapkan. Kita mulai dari budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini perlu kita garis bawahi dan ya Bapak Ibu, berpihak pada murid. Gitu. Kenapa sih harus berpihak kepada murid? Nanti akan kita temukan jawabannya di belakang. Lanjut. Nah, di sini budaya positif itu sebenarnya berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh semua orang di seluruh dunia bahwa nilai itu adalah baik dan perlu kita laksanakan. Contohnya keadilan. Ya. Keadilan itu baik orang yang di Indonesia maupun di luar negeri, mereka itu sama-sama mengagungkan bahwa keadilan itu harus kita tegakkan. Ya kan Bapak Ibu? Apalagi kalau dalam ajaran agama Islam itu barang siapa yang berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa, ya kan?
Berlaku adillah kamu, sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa ya. I'dilu wal aqrabu lit taqwa. Membangun budaya positif di sekolah itu dengan membangun dan menanamkan budaya positif di sekolah adalah proses yang melibatkan semua pihak ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita satu orang sebagai guru, misalnya seperti ulun nih guru kelas 6, tidak bisa serangan saja menanamkan budaya positif, tetapi kita harus melibatkan semua pihak dari semua komponen sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler. Saya yakin Bapak Ibu semua di sekolah punya program ekskul masing-masing ya. Ada yang menari, mungkin kalau di daerah Barikin ini yang terkenal kan tari-tarian. Ada lomba menari, kemudian ada keterampilan seni kerajinan gitu ya. Kira-kira mungkin mulai sekarang Bapak Ibu berpikirlah, ini nanti dibawa pulang ke rumah dari kelas pian masing-masing. Misalnya kelas pian itu kok kosong ya, kata ibu narasumber tadi kosong kelasnya, gimana, kita tergerak hati tidak? Misalnya ini contoh Ibu, tapi setelah itu saya berpikir alangkah baiknya lah kita hias-hiasi gitu. Tapi tidak terlalu bagus, yang ini Bapak Ibu ada yang lebih bagus atau di rapi, enak gak? Kira-kira kalau Bapak Ibu senang gak lihat kelas seperti itu ya? Pasti enak. Nah, saya ingin juga seperti itu, kelas yang bersih, kursinya bagus ya. Dan memecahkan beberapa kasus atau masalah di dalam kelas. Ini ada beberapa masalah. Ini kasus 1, ada nanti ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Kemudian kita langsung yang ke ini kasus 2. Kasus 2 ini berhubungan dengan apa ya, pertanyaannya kita lihat dulu. Di sini ada posisi apakah yang diambil Bapak Lukman. Nah, di sini Bapak Ibu. Posisi kontrol. Mari kita cermati kasus ini bersama-sama. Silahkan kita baca ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ini akan saya berikan pertanyaan ya kepada Bapak Ibu nanti kasusnya kita lihat. Dia pun tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan pada Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus ini, kalau menurut ulun itu posisi yang diambil oleh Bapak Lukman itu sebagai penghukum, Bu. Baik. Alasannya karena beliau tadi kan menyuruh lepas sepatunya, ya, gitu. Selain itu membuat rasa bersalah tuh ya sih menurut ulun. Karena rasa bersalah lainnya kan udah kada pakai sepatu tuh seharian. Terima kasih. Menurut Ibu Suci, Bapak Lukman tadi posisinya sebagai penghukum ya, dan pembuat rasa bersalah. Coba dari sini, ibu-ibu, lo bukan ada tapi apa? Nah, siapa ya nama-namanya? Pertanyaan nomor 2 nggak, Bu? Pertanyaan nomor 1 maksud. Oh, nomor 1. Kalau menurut ulun dalam kasus tersebut itu Bapak Lukman berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Alasannya? Kenapa jadi penghukum? Karena dari kata-kata Pak Lukman yang mengatakan bahwa Sabrina agar melepas sepatunya karena salah memakai warna sepatu. Karena kan Sabrina rumahnya jauh, jadi kada mungkin kalau Sabrina. Kemudian kita tampung dulu ya 2 jawaban. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, manajer ini, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Ini posisi manajer ini sebagai pengelola yang paling bagus ya, posisi tertinggi. Kira-kira ya Bapak Ibu, saya beri kesempatan dulu untuk berpikir. Posisi manajer, posisi yang paling tinggi. Mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan tersebut apakah yang landai dengan Sabrina? Maka sebagai manajer, Pak Lukman harusnya memanggil dengan face to face
antara Pak Luman dengan Sabrina dengan memberikan pertanyaan secara lembut atau pertanyaan santai, sehingga membuat Sabrina tidak merasa bersalah atau minder dengan pertanyaan. Mungkin anak Sabrina, kenapa hari ini maka pakai warna coklat, padahal hari ini harusnya hitam. Nah begitu. Ini sebagai penghukum, ini bagaimana posisi sebagai manajer? Dia menanyakan hati ke hati. Kenapa sih nak kamu hari ini kok sepatunya coklat tidak hitam? Kamu tahu nggak peraturan hari ini sepatu apa? Atau kenapa kamu kok alasannya sepatumu kok jadi coklat? Mungkin dia lupa, ketinggalan atau tergesa-gesa gitu ya. Terus jangan langsung dihukum, copot sepatu. Nah, kalau kita sebagai manajer bisa mengatur, jangan sampai kita membuat Sabrina itu menjadi seorang yang merasa bersalah. Nah, sekarang lanjutlah. Ya, silakan. Kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju melalui peraturan harus sepatu berwarna hitam? Nilai kebajikan sepatu berwarna hitam mungkin ingin menerapkan nilai kedisiplinan. Ya, jadi semua sesuanya harus berwarna hitam agar bersifat adil, jadi semuanya harus berwarna hitam. Dan juga sepatu warna hitam bisa matching dengan warna apapun. Untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Luman, mungkin bisa kita jelaskan kepada Pak Luman bahwa sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah itu belum cukup, karena bila tidak ada Pak Luman, mungkin dia tidak akan mematuhi peraturan tersebut. Jadi dianya hanya takut kepada Pak Luman saja, bukan peraturannya. Tanya gimana kepada Pak Lukman? Pak Lukman tadi kan memberi hukuman langsung kan kepada Sabrina. Terus Bapak jadi kepala sekolahnya melihat itu gimana? Tindakan Bapak? Saya panggil face to face dengan Pak Lukman, beri penjelasan bahwa yang dia lakukan itu terlalu kasar dan tidak cocok dengan merdeka belajar. Ya, terima kasih. Nah, Ibu. Nah, ternyata jawaban-jawaban dari Bapak dan belajar ini kita tidak ada lagi yang namanya menghukum, gitu ya. Dianjurkan kita jangan ada lagi peraturan kelas, tapi nanti keyakinan kelas. Kita tidak boleh menghukum, karena hukuman dan peraturan kelas itu hanya akan membuat anak tuh menimpa rasa benci, dendam, ya, kepada peraturan itu. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak melihat, dia akan kita masih di belakang. Tetapi kalau kita menerapkan keyakinan kelas dan kita disiplin positif, akhirnya kita tuh menegur secara halus dan tidak menyebabkan orang banyak langsung. Sepatu hitam, berdiri, copot sepatumu, hukum itu namanya ya, jangan sampai seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu kemarin-kemarin ada mungkin niatnya sih baik untuk mendisiplinkan, tapi jangan kita ulangi lagi lah ya. Membuat rasa bersalah ini akan merusak harga diri anak juga. Ini biasanya ibu-ibu nih, dia tidak akan menghukum kayak bapak-bapak pada galak hati, tapi kamu nih hari ini nak mengingat hati ibu nih jengkel. Masa ibu sudah mengajar seharian, tapi kamu tidak mendengarkan, tidak mengerjakan tugas sama sekali, berkata-kata tapi pedas, ya. Nah, itu membuat dia tuh bersalah. Iya kayak gitu ya. Nah, itu juga itu yang paling bagus posisi kita. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas, Bu? Bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini kita lihat peraturan kelas vs keyakinan kelas. Nih, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat tanpa partisipasi siswa. Nah, ini contoh yang masih ada ya. Itu apa peraturan kelasnya? Nah, tata tertib peraturan kelas. Apakah Bapak Ibu ada di sekolahan di kelas Bapak Ibu? Ada tidak? Ada.
Ini model baru sebenarnya belum saya copot. Kenapa? Memang sengaja di sini supaya bisa membedakan. Bersama murid-murid saya di kelas. Pertama-tama boleh Bapak Ibu nanti jelaskan dulu. Bisa menjadi oleh-oleh dan bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu ya. Di kelas khususnya untuk disiplin positif dan budaya positif untuk ruang lingkup yang lebih luas lagi. Insya Allah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian keyakinan kelas juga saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dan tidak lagi menjadi peraturan kelas. Dan Bapak Ibu juga saya harapkan bisa menempatkan posisi kontrol, bukan lagi yang dulunya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tetapi kecenderungan sekarang Bapak Ibu boleh menjadi manajer atau teman atau pemantau. Itu saja ya. Jangan sampai Bapak Ibu memposisikan yang dulu memang sudah ya nggak apa-apa. Sekarang sudah tahu tentang budaya positif, Bapak Ibu silakan menempatkan posisi kontrol diri kita sebagai manajer, sebagai teman atau sebagai pemantau. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami segenap Dewan Guru dan Komite Sekolah bersama Kepala Sekolah dan pengurus kelompok belajar SDN 2 Bangor mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hari ini, dan mohon maaf kiranya mungkin ada segala sambutan dan ketidaknyamanan dari kami yang Bapak Ibu terima. Mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah keadaan kami yang sesungguhnya. Di sini kami sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi Bapak Ibu dan memfasilitasi Bapak Ibu untuk pertemuan dalam rangka pengimbasan budaya positif. Terima kasih sekali lagi. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Hari ini Ibu dan kalian akan sama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan kita sepakati bersama. Anak-anak, hari ini kita akan membuat sama-sama dengan Ibu membuat kesepakatan keyakinan kelas ya. Kita buat bersama-sama dan anak-anak nanti ada beberapa pertanyaan dari Ibu. Silahkan nanti Ibu memberikan pertanyaan formatif, kalian jawab ya anak-anak ya. Berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberi penjelasan dulu. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Keyakinan kelas itu adalah apa hal-hal yang baik yang perlu kita yakini dan perlu kita sepakati di dalam kelas kita. Keyakinan kelas itu asalnya dari mana? Keyakinan kelas itu asalnya dari nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai yang disepakati oleh orang seluruh dunia bahwa itu adalah hal yang baik. Misalnya satu kejujuran. Karena di seluruh dunia itu pasti menganggap kejujuran itu adalah hal yang baik ya. Ya misalnya kamu, kalau bohong itu baik tidak? Ya. Kalau berterus terang atau jujur baik? Baik. Ya. Di seluruh dunia menganggap kejujuran itu adalah baik. Itu adalah nilai kebajikan. Kemudian ada lagi contohnya keadilan. Di seluruh dunia menganggap orang yang adil itu baik apa tidak? Baik ya.
yang satu SMP, yang satu TK. Nah kalau yang SMP itu ibu kasih uang saku 20.000, yang TK itu ibu kasih uang saku 5.000. Itu adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Yang satu kecil, yang satu besar. Adil nggak ibu? Adil. Adil ya. Jadi adilnya tidak harus sama, tapi sesuai dengan porsinya. Misalnya kamu sudah kelas 6, kelas 5 dikasih uang saku mama 20.000. Nanti yang TK dikasih 20.000 sama, adil nggak? Tidak adil, malah yang adil sesuai porsinya. Yang besar dikasih uang saku dengan yang kecil dikasih uang saku sama. Kalau kamu sudah besar makannya satu piring. Kalau masih baby makannya seperempat piring, jadi habis ya. Iya, itu kan sesuai dengan adil. Ya itu namanya paham sudah? Paham. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Nanti jawabannya kamu tulis di sini ya, anak-anak ya. Ibu gajikan, kamu tulis di sini ya. Paham ya? Paham. Pertanyaan yang pertama, misalnya ibu ketinggalan dompet nih di kelas, uangnya banyak sekali. Terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan kalau melihat dompet di situ uangnya banyak? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, berbalikan ya jawabannya. Kembalikan. Rata-rata jawabannya adalah dikembalikan kepada ibu. Dan nanti kalian anak yang suka bohong atau anak yang jujur? Bagus. Berarti ada satu nilai kebalikan yang harus kita yakini, yaitu jujur. Jujur itu baik tidak? Baik. Berarti kita sepakati satu, dalam kelas kita harus berdua jujur. Sekarang pertanyaan romantik yang kedua. Ibu punya pertanyaan nih. Misalnya ya kamu dengan teman kamu mau di dalam kelas atau di luar kelas
kelas, terutama di dalam kelas ya. Ini misalnya yang satu punya pendapat yang berbeda. Yang satu katanya, Bu, hari ini misalnya kita belajar lah di dalam kelas, Bu. Bu nggak mau saya ngomong di kelas. Kamu antara kelompok sini dengan kelompok sini boleh tidak berkelahi? Atau saling apa ya namanya? Saling adu pendapat sampai yang berkeras-kerasan gitu. Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh ya? Nah, atau misalnya gini, kalau kamu punya sesuatu ya, punya barang baru, terus yang di sini nggak punya, misalnya punya bensin baru, terus sana merasa gimana ya, pilih hati gitu. Terus kamu mengadu domba temannya. Sikap kamu gimana? Boleh apa tidak yang seperti itu kira-kira menurut kamu? Nah, sekarang tuliskan ya. Ibu yang kecil aja ya, jadi yang tadi terlalu besar sedikit aja jawabannya. Boleh nggak kita berkelahi dengan teman? Boleh nggak berkelahi? Nanti yang dituliskan di sini ya, kalau di sini. Sedih. Prihatin ya? Terus kamu kalau
tenang, penuh tanggung jawab. Jadi Ibu tulis nilai atau keyakinan yang kita sepakati. Yang keempat adalah bertanggung Jawab. dan jika ada tugas kita harus bertanggung jawab mengerjakan hingga selesai. Bertanggung. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan tematik yang kelima. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, sekarang yang terakhir nih. Jika kamu ujian atau ulangan ya, bukan soalnya ada yang susah, ada juga sih yang gampang, tapi ada yang susah. Kira-kira kamu itu harus dikerjakan sampai selesai atau tidak? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pantang menyerah, atau putus asa, atau diam saja? dikerjakannya. Tentang dikerjakan pantang menyerah. Tentang mengerjakan pantang menyerah. Mengerjakan sampai selesai. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Tapi ada satu yang diam saja. Siapa ini diam saja? Siapa tadi ya? Ya, kalau ada tugas dari kita, rata-rata jawabannya adalah pantang menyerah. Ya, anak, jangan diam saja. Kalau diam saja gimana berarti? Gak selesai kan tugasnya? Pantang menyerah. Berarti jawabannya sama nggak apa-apa. Kan tidak diulangi ya? Ini dia harus selesaikan pantang menyerah. Berarti satu lagi kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Kita di kelas jika ada tugas, ada kesulitan harus tetap dilakukan dan pantang menyerah sampai tugas itu selesai. Yang mana sepakat? Dan di sini sepakat tidak? Dan di sana suaranya sepakat tidak? Ini? Oke, ya, ibu tulis ya. Yang ketiga adalah jika ada tugas yang susah, yang sukar, pantang menyerah. Pantang menyerah. Andi
keyakinan kita harus bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang terakhir, kalau tugasnya itu susah atau sulit dikerjakan, sukanya kalian tetap menyelesaikan sampai selesai. Artinya kalian tetap pantang menyerah sampai selesai. Oke, itu tadi adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Sepakat ya, anak? Sepakat. Suaranya di bawah sini. Sepakat. Yang sebelah sini sepakat tidak? Sepakat. Yang sebelah sini sepakat tidak? Sepakat. Oke. Nah, jadi hasil kesepakatan tentang keyakinan kelas kita kemarin sudah Ibu tuliskan di sini dalam bentuk sablon ya, dalam bentuk poster. Jadi kesepakatan yang kita sepakati tentang keyakinan kelas kita adalah pertama, bersikap baik dan jujur. Kemudian di sini menjalin kerukunan dengan teman. Ya, kita tidak boleh berkelahi ya, anak. Ya, terus selanjutnya di sini ada kita harus saling tolong menolong jika ada kesusahan. Terus bertanggung jawab terhadap tugas yang
guru-guru hebat. Telah kita saksikan tadi bagaimana saya membangun keyakinan kelas bersama murid-murid sebagai bagian dari penanaman disiplin positif. Semoga tayangan ini menginspirasi kita untuk saling berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.